Action. Ya, kami dari kelompok 3 SDNL. Proyek kami mengambil tema minimum spending tree dalam pendistribusian vaksin dari Dinas Kesehatan Jakarta ke rumah sakit di Kabupaten Sleman. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Pertama, saya, Stefan Raffi dengan NIM 014. Saya Louis Josebum dengan NIM 002. Saya Guido Mario NIM 006. Saya Julius Aryan dengan NIM 019. Saya Evan Krisandia dengan NIM 043. Oke, laporan kami dimulai dari bagian abstrak. Bagian abstrak ini menjelaskan tentang algoritma PRIM, yang mana adalah algoritma yang dapat digunakan untuk mencari minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Pada laporan ini menggunakan Google Maps untuk mencari jarak atau bobot dalam membantu penyelesaian masalah minimum spending tree pada algoritma PRIM, pendistribusian vaksin dari Dinas Kesehatan Yogyakarta ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tujuan dalam penulisan laporan ini adalah pertama, untuk memenuhi tugas akhir semester genap dalam mata kuliah struktur data linear. Kedua, mematangkan pemahaman dan pengimplementasian materi-materi SDNL yang telah diajarkan pada semester 4. Dan ketiga, dapat mengimplementasikan graf. Pengambilan data dalam pengimplementasian ini dilakukan dengan cara menentukan jarak atau bobot lokasi dari Dinas Kesehatan Yogyakarta ke 10 rumah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Sakena Idaman, Rumah Sakit CIH, Rumah Sakit Hermina, RSUD Gamping, Rumah Sakit Pantrape, Rumah Sakit Bayangkara, RSA UGM, RSUD Sleman, RSUD Prambanan. Dari data yang diperoleh dapat disusun gambar ilustrasinya. Selanjutnya dari gambar ilustrasi dapat diperoleh minimum spending tree dengan menggunakan algoritma PRIM dan Google Maps untuk mengetahui jarak atau bobot. Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa total jarak atau bobot terdekat dari Dinas Kesehatan DIY ke 10 rumah sakit Kabupaten Sleman yaitu 53. Kemudian bab 1 pendahuluan dilanjutkan oleh Guido. Yang pertama, latar belakang. Graf merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan. Graf terdiri dari node dan edge. Teori graf merupakan topik yang banyak mendapat perhatian karena model-modelnya sangat berguna untuk aplikasi yang luas, seperti masalah dalam transportasi, jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis graf, yaitu graf yang edge-nya berarah atau direct graph, graf yang edge-nya tidak berarah atau indirect graph, graf berbobot atau weight, artinya vertex satu dengan vertex yang lain memiliki nilai jarak atau edge memiliki nilai. Dan ada pula graf yang tidak berbobot, yaitu atau non-weight. Salah satu aplikasi dalam teori graf adalah menentukan jarak terpendek dari titik tertentu ke titik lain dengan menggunakan minimum spending tree. Ada dua macam algoritma untuk mengimplementasikan MST ini, yaitu dengan algoritma Kruskal dan algoritma PRIM. Algoritma PRIM adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari rentang minimum sebuah graf berbobot yang saling terhubung dengan menentukan nilai awal terlebih dahulu. Sedangkan algoritma Kruskal adalah algoritma dalam teori graf yang menemukan suatu pohon rentang minimum untuk terhubung dalam graf berbobot. Salah satu pengaplikasian graf dalam kehidupan sehari-hari yang kami ambil yaitu pendistribusian vaksin dari Dinas Kesehatan DIY ke rumah sakit rujukan di Kabupaten Sleman. Ada 10 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pengimplementasian yang kami gunakan yaitu MST dengan menggunakan algoritma PRIM. Titik awal bermula dari Dinas Kesehatan DIY ke 10 rumah sakit. Dengan menggunakan algoritma PRIM diharapkan dapat menemukan titik terpendek untuk melampaui ke 10 rumah sakit tersebut. Selanjutnya Mas Rian. Oke, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester genap dalam mata kuliah struktur data non-linear. Yang kedua, mematangkan pemahaman dan pengimplementasian materi-materi SDNL yang telah diajarkan pada semester 4.
Yang ketiga, dapat mengimplementasikan graf. Lalu C, manfaat. Dengan dibuatnya proyek dan laporan ini, diharapkan agar mahasiswa dapat mempermudah dalam mempelajari dan mendalami materi-materi yang ada dalam mata kuliah DNL. Selanjutnya, ini untuk bab 2 terdapat screenshot program. Yang pertama itu ada kami membuat kelas graph. Isinya demikian, terdapat beberapa metode yang nanti akan kami jelaskan satu persatu. Lalu ini untuk penjelasan metodenya. Yang pertama ada metode add edge. Metode add edge merupakan metode yang bertipe data void yang memiliki 3 parameter yang bertipe integer, yaitu source, destination, dan weight. Metode ini berfungsi untuk menambahkan edge untuk menghubungkan vertex dari source ke destination dan memiliki weight tertentu, sehingga isi dari badan metode ini yaitu mengisi memori atau indeks matriks 2 dimensi dengan inputan source dan destination, di mana matriks tersebut sama dengan weight atau bobotnya. Kemudian karena graf ini adalah undirected atau bolak-balik, maka matriks diisi memori dan dari destination ke source juga yang sama dengan weight. Selanjutnya, Selanjutnya ada get minimum vertex. Metode ini berguna untuk mencari vertex dengan nilai minimum, di mana metode ini merupakan metode dengan tipe integer, di mana memiliki 2 parameter berupa array dan bertipe boolean. Yang dilakukan di badan metode adalah membuat variabel main_k untuk menampung nilai integer terbesar, kemudian membuat variabel vertex bernilai -1, dan melakukan perulangan atau selama saat i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah vertex. I looping melakukan pengecekan jika indeks ke-1 dari array MST bernilai vol dan main_k var nilai terbesar lebih besar dari indeks ke i dari k. Kemudian membandingkan nilai jika indeks ke i dari MST bernilai vol dan nilai indeks ke i dari k lebih kecil dari main_k. Maka main_k sama dengan indeks ke i, kemudian mengupdate vertex nilai diupdate menjadi -1. Lalu ada prim ms. Dalam metode ini terdapat array MST yang diisi dengan indeks dari atau jumlah vertex, kemudian membuat objek berupa array dari set yang memorinya diisi dengan indeks dari vertex. Kemudian menginisialisasi array k dengan memori jumlah vertex bertipe integer. Melakukan looping di mana selama L sama dengan 0, L lebih kecil dari vertex, maka k indeks ke L diisi dengan inputan integer yang paling besar. Kemudian i tampil di objek result sebagai indeks ke L. Kemudian memulai dari vertex 0, di mana indeks 0 dari k sama dengan 0, kemudian objek result set diset dengan indeks ke 0 sama dengan 0. Dan parameter indeks ke 0 bernilai -1, kemudian membuat MST dengan looping selama i. Ini tadi i sama dengan O, dan i lebih kecil dari vertex, maka ambil vertex dengan nilai minimum dengan memanggil metode get minimum vertex. Kemudian masukkan vertex di MST. Cek dengan vertex dengan nilai minimum tadi ke MST, dan jika sudah maka bernilai true.
lakukan perulangan. Demikian elemen vertikal dengan K yang terus diupdate nilainya. Lalu ada print MST. Metode ini bertujuan untuk mempermudah ketika menampilkan MST saat melakukan pemanggilan di main, di mana metode ini merupakan metode yang bertipe data void dengan parameter array result set. Pada badan metode ini terdapat sebuah array node bertipe string di mana di dalamnya berisi huruf A hingga J sebagai label vertex. Kemudian menginisialisasikan variabel untuk menampung total bobot minimal sama dengan 0. Melakukan perulangan selama I sama dengan 1 dan I besar lebih kecil dari jumlah vertex I, nilai I. V sama dengan untuk mengambil nilai parent, kemudian W untuk mengambil nilai bobot. Kemudian ketiga variabel tersebut di print, dilakukan penjumlahan secara berurutan variabel W, di mana kemudian ditampung di variabel total minimum bobot, lalu cetak total minimum bobot untuk melihat hasilnya. Berikut ada screenshot kelas main. Lalu ada main. Metode ini adalah sebuah metode utama yang berfungsi untuk menampilkan semua jalannya dari program di atas. Lalu ada bagian output yang akan dijelaskan oleh Mas Evan. Oke, untuk output akan ditampilkan seperti screenshotan di layar. Kemudian untuk ilustrasinya, pada nomor pertama menjadi ilustrasi awal yang merupakan graf berbobot tak berarah, di mana Dinas Kesehatan DIY menjadi titik awalnya. Kemudian Dinas Kesehatan DIY memiliki jalur menuju RS Sarjito yang berbobot 5. Kemudian RS Sakinah Idaman berbobot 5, RS UGM berbobot 10, RS Gamping berbobot 9, dan RSUD Prambanan berbobot 15, RS Pantirini berbobot 11, dan RS Hermina berbobot 8. Bobot terkecil dimiliki oleh RS Sarjito dan RS Sakinah Idaman dengan bobot 5. Lalu dipilih jalur Dinas Kesehatan DIY RS Sarjito. Untuk yang kedua, selanjutnya dapat diteruskan dari Dinas Kesehatan DIY atau RS Sarjito. Dari RS Sarjito memiliki jalur menuju RS Sakinah Idaman yang berbobot 2, kemudian RS JIH yang berbobot 5, dan RS Hermina yang berbobot 8. Bobot terkecil adalah 2 yang terhubung antara RS Sakinah Idaman. Maka jalur selanjutnya RS Sarjito ke RS Sakinah Idaman. Dan selanjutnya yang ketiga dapat dilanjutkan dari RS Sarjito atau RS Sakinah Idaman yang memiliki jalur menuju RSA UGM yang berbobot 5. Sedangkan RS Sarjito memiliki jalur menuju RS JIH yang berbobot 5 dan RS Hermina berbobot 8. Bobot terkecil adalah 5 yang menghubungkan RS Sarjito dengan RS JIH dan RS Sakinah Idaman dengan RSA UGM. Maka jalur selanjutnya dipilih RS Sarjito ke RS JIH. Kemudian yang keempat, untuk menuju RS Hermina dapat melalui Dinas Kesehatan yang berbobot 8, RS Sarjito berbobot 8, dan RS JIH yang berbobot 8. Maka jalur yang dipilih adalah Dinas Kesehatan DIY dan RS Hermina. Dan kemudian nomor 5, dapat dilanjutkan dari RS Sakinah Idaman yang memiliki jalur menuju RSA UGM dengan bobot 5, maka jalur selanjutnya adalah RS Sakinah Idaman menuju RSA UGM. Dan selanjutnya dilanjutkan lagi dari RSA UGM yang memiliki jalur menuju RSUD Sleman dengan bobot 8 dan PKU Gamping dengan bobot 9. Bobot terkecil di sini adalah 8 yang menghubungkan RSA UGM dengan RSUD Sleman.
Selanjutnya, untuk menuju PKU Gamping dapat melalui RSUD Sleman yang berbobot 14 dan RSA UGM berbobot 9 dan Dinas Kesehatan DIY berbobot 9. Bobot terpendek dalam rute ini adalah 9 yang menghubungkan Dinas Kesehatan DIY dengan PKU Gamping. Kemudian untuk menuju RS Pantirini dapat melalui RS Hermina yang berbobot 5 dan Dinas Kesehatan DIY yang berbobot 11. Bobot terkecil dalam rute ini adalah menghubungkan RS Hermina dengan RS Pantirini. Selanjutnya untuk menuju RS Bayangkara dapat melalui jalur RS Hermina yang berbobot 5, sedangkan kemudian RS Pantirini yang berbobot 1, maka dipilihlah RS Pantirini ke RS Bayangkara. Kemudian selanjutnya ke-10, RS yang masih tersedia adalah RSUD Prambanan. Terdapat 4 jalur menuju RSUD Prambanan, yaitu dari RS Bayangkara berbobot 6, RS Pantirini berbobot 5, Dinas Kesehatan berbobot 15, dan PKU Gamping berbobot 27. Maka dapat disimpulkan bobot terkecil di dalam rute ini adalah 5, yang menghubungkan RS Pantirini dengan RSUD Prambanan. Demikian adalah data titik dan bobot tiap rumah sakit. Dan untuk yang poin E tersebut adalah matriks ketegangan antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang lainnya. Dapat dilihat di layar. Dan selanjutnya untuk penutup saya serahkan ke Revi. Oke, untuk selanjutnya masih ada poin F, analisa. Pada metode main, pertama mendeklarasikan variabel vertices bertipe integer bernilai 11, yang artinya bahwa jumlah node pada graf yang akan dibuat adalah 11 node. Lalu membuat objek bernama graph dari kelas graph dengan parameter vertices. Lalu graph memanggil metode addEdge yang berguna untuk membuat edge atau garis beserta bobotnya. Pada baris program ke-78 merupakan baris perintah untuk titik awal dimulai dari indeks 0, di mana indeks ke-0 adalah Dinas Kesehatan. MST yang terbentuk memiliki bobot keseluruhan sejumlah 53. Ketika kami mencoba untuk mengubah titik awal tidak bermula dari indeks ke-0, hasilnya adalah tetap sama, di mana MST yang terbentuk tetap memiliki bobot 53. Kemudian bab 3 ada penutup, diawali dengan kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah implementasi di atas merupakan perjalanan dari Dinas Kesehatan DIY untuk menyalurkan vaksin ke 10 rumah sakit Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan menggunakan minimum spanning tree, khususnya algoritma PRIM dengan titik Dinas Kesehatan DIY. Rute yang akan ditempuh yaitu dari Dinas Kesehatan DIY ke RS Sarjito dengan bobot 5, dari RS Sarjito ke RS Sakrina Idaman dengan bobot 2, dari RSCIH ke RS Sarjito dengan bobot 5, dari RS Hermina ke Dinas Kesehatan DIY dengan bobot 8, dari RS UGM ke RS Sakrina Idaman dengan bobot 5, dari RSUD Sleman ke RS UGM dengan bobot 8, dari PKU Gamping ke Dinas Kesehatan DIY dengan bobot 9, dari RS Pantirini ke RS Hermina dengan bobot 5, dari RS Bayangkara ke RS Pantirini dengan bobot 1, dan dari RS Paman ke RS Pantirini dengan bobot 5, sehingga total minimum spanning tree yaitu 53. Selanjutnya untuk saran, pada tahun selanjutnya diharapkan mahasiswa lebih baik dan teliti lagi dalam menyelesaikan proyek ini. Ada satu rekomendasi untuk mengimplementasikan MST, yaitu dalam kasus yang sama seperti ini yang tidak hanya 10 kasus rumah sakit di Kabupaten Sleman saja, namun bisa jadi seluruh rumah sakit yang ada di Pulau Jawa. Bahkan lebih baik jika pengimplementasian ditambah dengan memperbesar daya tampung data, karena pada program masih menggunakan array 2 dimensi yang tidak memungkinkan menampung banyak data. Selanjutnya data diberikan estimasi waktu yang ditempuh untuk sampai ke titik tujuan. Karena pada kenyataan nanti bisa terjadi bahwa jarak terpendek justru memiliki waktu tempuh lebih lama dibandingkan dengan jarak yang lebih panjang karena adanya faktor lain seperti kemacetan dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.